Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zaki Alikram. Ya, di sini kita sharing, di sini kita nongkrong, jadi santai-santai aja. Oke, dan selamat menikmati. Oke, pasti teman-teman ngelihat di jalanan SPBU khususnya yang swasta, Shell, Vivo, BP itu mereka kehabisan bensin. Ya, mereka benar-benar kehabisan supply-nya. Sedang padahal belakangan ini kita perhatiin memang demand-nya lagi tinggi, kebutuhan masyarakatnya, dan memang masyarakat banyak yang pindah peminatannya ke pembensin-pembensin yang notabene-nya swasta. Ya, karena kita tidak bisa beralasan lagi kalau memang yang kita punya SPBU plat merah yang negara ini punya memang banyak problemnya lah, dari mulai ecerannya bermasalah, terus kualitasnya, belum lagi mafia-mafianya, ya pokoknya banyak lah. Makanya masyarakat mulai pindah pindah alih. Ya sebetulnya memang udah lama ya, tapi kan karena memang dia ini si plat merah ini warlock, makanya dia masih bisa bertahan lah. Ya dia bisa benar-benar ya main di rumahnya dia sendiri. Ya kalau yang swasta ini kan ya mereka pendatang gitu ya, dia juga nggak bisa menyaingin gitu ya. Tuan rumah juga nggak mau kalah dong, dia punya kuasa di tempat ini, dia punya tempat, dia punya kawasan, ibaratkan lah gue premannya lah di sini. Jadi yang swasta struggle-nya lebih sulit lah, bahkan sampai sekarang. Ya, jadi pom bensin swasta ini dia udah kehabisan kuota impor. Kuota impornya ya pokoknya udah nggak bisa lah dia impor lagi, dia jadi nggak bisa terima supply minyak lagi dan bensin lagi. Tuh, terus dia ngajuin ke Menteri SDM tapi ditolak. Nah, terus saran dari Menteri SDM-nya itu suruh beli ke Pertamina. Ya udah akhirnya kan dicoba tuh sama pembensin-pembensin swasta, di cross check lah kualitas bensinnya seperti apa, ya kan pokoknya segala macamnya lah. Terus rencananya pengen beli 40.000 barel tuh. Tapi setelah dicek itu ya kualitasnya tidak memenuhi standarnya mereka. Ya karena memang si plat merah ini agak-agak kurang lah. Pokoknya tuh kayak ada kandungan etanolnya itu yang tidak sesuai sama standarnya dia gitu. Jadi ya mereka menolak lah ya, karena dia juga nggak mau ngerusak brandnya dong, karena ya dia pengen ada kualitasnya juga gitu. Soalnya ya buat apa dia jualan bensin yang sama cuma beda brandnya doang, kalau dia ya dia harus punya kualitas juga. Cuma nggak habis pikir aja gitu. Lu udah dagang di tempat lu nih buat plat merah nih ya, lu dagang di kampung lu ngatur tuh orang-orang yang dagang di kampung lu nggak boleh lebih, um, orang-orang itu nggak boleh lebih murah dari lu. Terus lu udah kalah saing, terus lu marah gitu, lu malah ngusir, lu udah nggak usah jualan lagi tempat gua. Mereka udah bayar pajak, mereka udah bangun bisnisnya, mereka udah expand di beberapa tempatnya. Ya kok bisa-bisanya sih lu sepanik itu, sekeos itu, nanganin bisnis yang ya lu tuh udah diuntungkan gitu loh, lu tuh udah ngatur, tapi ini lu udah mentok banget kayaknya ya, udah mentok banget. Jadi udahlah lu cabut aja, gua nggak bisa bersaing sama lu, jadi di blokade. Nah, seharusnya nih ya, kalau misalkan kalian tuh orang waras gitu ya, ya normal lah, nggak usah pakai waras lagi, normal. Itu kan kalian dagang di rumah kalian, kalian dagang di kampung kalian nih, seenggaknya udah persoalan harga, ya udah kalian bisa lebih murah. Tapi kualitasnya aja mana, isu-isunya aja berantakan semua, korupsinya lah, ecerannya lah, terus kualitasnya lah. Ya masyarakat kan jadi males gitu beli ke kalian. Ya maksudnya trust trust lu nih di masyarakat nih udah kacau gitu loh. Jadi kok bisa gitu kalah saing sama industri-industri swastanya.
gitu. Padahal kan kalian yang punya lahannya, kalian tuh ya ibaratkan ini kandang kalian, kalian tahu nih seluk-beluknya. Kok bisa kalian kehabis? Kok bisa kalian tuh nggak mendapatkan hati masyarakatnya? Kok bisa masyarakatnya milih ke lain hati? Padahal kan kalian ini paham kita seperti apa, masyarakat seperti apa. Ya seharusnya ya ini buat inilah ya buat evaluasi buat plat merah gitu loh. Kalau memang kalian ini udah struggle itu loh. Jadi ya memang Pertamina tuh pengen kayak mengaktifkan supremasinya dia di lahan bensinnya dia nggak mau ada industri-industri lokal kayak PLN aja. PLN tuh ya kita sebel apa sih kadang sama kebijakan PLN, tapi itu kan kita cuma punya PLN. Nah mungkin kayaknya nih ya Pertamina pengen ada di posisi itu, dia nggak ada kompetitor, mau dari asing mau dari manapun dia nggak mau ada kompetitor. Jadi nih kita nih masyarakat mau nggak mau pakai tuh barang sejelek apapun, mau nggak mau. Nah itu tuh udah paling fuck banget lah itu udah paling gak enak banget. Lu tuh ibaratkan ya lu harus pakai karena ya lu cuma punya itu, lu nggak ada pilihan lagi. Kalau lu nggak pakai itu ya lu nggak bisa melanjutkan hidup lu nggak bisa melanjutkan aktivitas lu. Nah kayak gitu tuh. Nah itu udah nggak bisa diinin lagi tuh. Jadi mau orang kaya mau lu punya duit seapapun lu tetap aja pakainya itu karena kita nggak ada opsi lagi. Ya udah jadi ya bad lah menurut gua. Dan ya semoga lu bisa mengevaluasi. Ya jadi memang lucunya seperti itulah ya usaha milik negara kita nih. Nah, seharusnya kalian tuh udah gak perlu takut lah. Pokoknya nah, ya kalian dagang di tempat kalian, kalian bisa ngatur seenaknya. Kalian tuh cuma ya udah mempertahankan kualitasnya aja, dagang yang bener. Kalian tuh ibaratkan udah ada keuntungan lahan gitu loh. Kalian tuh dagang di kampung kalian. Itu udah harusnya ya kalian mengungguli persaingan ya. Kalian tuh ada di rantai makanan paling atas harusnya di antara yang lain. Jadi nggak perlu panik gitu. Kompetitor tuh penting untuk kalian mengevaluasi. Ya semoga kalian bisa mengevaluasi lah. Ya ini berlaku juga buat usaha-usaha negara yang lainnya. Oke, sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan silahkan dikritik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.